رمضان هوية. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ingin bertaubat. Para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, selain beliau, semua manusia di dunia ini adalah para pendosa. Kita semua pasti pernah melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun, ada cahaya Tuhan dalam diri kita yang membuat kita menyesali dosa yang pernah kita buat. Ketika kita selesai melakukan perbuatan dosa, pasti kita merasakan rugi atau penyesalan. Atau mungkin sebagian kita belum segera menyesali, atau bahkan mungkin belum pernah merasakan penyesalan setelah melakukan dosa tersebut. Namun, percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita dengan satu perangkat utama yang bernama fitrah, yang akan membuat suatu hari nafsu kita bergerak dari nafsu amarah, nafsu yang begitu barbar sehingga kita tidak pernah menyesali dosanya, menuju nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang meskipun kita masih melakukan dosa ataupun mulai menyesali dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, tidak ada orang yang seumur hidup dia menikmati dosanya. Tidak ada orang yang kecanduan dengan dosanya. Walaupun ada orang yang kecanduan minuman keras atau kecanduan narkoba, tapi kita ketika dia sudah beranjak tua, pastinya dia mulai berpikir, sampai kapan aku seperti ini terus? Kalaupun mereka tetap masih seperti itu, namun di dalam hatinya sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Bahkan tidak lagi merestui dosa yang dia lakukan. Namun bisa jadi dia sudah terjerat dengan narkoba atau lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa keluar ataupun sulit untuk keluar dari perbuatan dosa tersebut. Sebab sejatinya kalau dia mau keluar, wallahu khairul hafidin, Allah yang berjanji untuk membantu dan menjaga kita jika kita mau keluar dari semua perbuatan dosa tersebut. Bagi kita yang masih bergelimang dosa, baik kecil maupun besar, para kekasih Tuhan berkata bahwa tak ada dosa besar yang ditobati. Semua dosa besar akan lenyap begitu saja dengan sekali taubat. Sebanyak apapun, sesering apapun, dalam satu kali taubat Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itulah kasih sayang dan rahmat Tuhan. Tuhan bukanlah pembenci, pemarah ataupun penyiksa, tapi Tuhan adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang bagi kita. Sehingga Allah katakan dalam satu hadis qudsi, ampunanku, cintaku padamu, wahai hamba-hambaku, jauh lebih besar dari kemurkaanku. Maka kata Tuhan, kembalilah, datanglah kepadaku dengan segudang dosa yang kau lakukan. Aku akan hempaskan semua dosa itu dan aku tukar dengan kasih sayang dan ampunanku. Karena itu, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, wahai kalian yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa, jangan pernah berputus asa atas ampunan dan rahmat Tuhan. Dia selalu siap menunggumu. Jangan pernah merasa, saya sudah terlalu berdosa, saya sudah banyak melakukan dosa, saya sudah terlalu besar melakukan dosa. Jangan pernah merasa seperti itu. Bahkan dosa menyekutukan Tuhan sekalipun, dia akan lenyap begitu saja dengan satu kali taubat. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda dan curhat tentang dosanya yang sebesar bumi. Nabi menjawab, ampunan Allah lebih besar dari bumi. Kemudian orang itu berkata, tapi dosaku setinggi langit. Nabi pun menjawab, ampunan Tuhanmu lebih tinggi dari langit. Kemudian Nabi katakan, ampunan Allah lebih besar dari semesta dan isinya, bahkan tak terhingga, sehingga orang itu tersenyum dan bertobat kepada Allah.
Karena itu, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, sesungguhnya janganlah pernah berputus asa. Pintu taubat itu akan tertutup karena 3 hal, yang semuanya bukan karena Allah dan para kekasihnya, tapi justru karena diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu keputusan. Yang kedua, karena musuh-musuh Allah, yaitu iblis, setan, atau yang ketiga, yaitu Dajjal. Sehingga jika ada orang yang justru mendorong kita untuk terus melakukan dosa dengan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah karena terlalu besar dan banyak dosanya, atau jika ada tokoh agama yang justru sinis kepada pendosa dan seolah-olah pendosa itu tidak lagi bisa mendapatkan ampunan Allah, maka orang-orang semacam itu dialah yang sedang menyerupai sebagai setan, iblis, ataupun dajjal. Karena ketika mungkin ada orang-orang yang ketika datang pendosa, dia justru memberikan hal-hal yang membuat pendosa itu semakin putus asa dan merasa ampunan Allah itu tidak ada dan ini tidak benar. Padahal pintu taubat tidak pernah ditutup kecuali oleh keputusasaan atau tipu daya setan ataupun iblis. Allah dan para kekasihnya di bumi ini tidak pernah menutupnya, justru terus memanggil-manggilnya. Lalu bagaimana caranya kita untuk bertaubat? Diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Ghazali. Yang pertama, diawali dengan menyesali dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu memohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dosa yang telah kita lakukan. Jika kita masih terjebak lagi dan lagi dalam dosa itu, apakah berarti ampunan Allah tidak ada lagi? Akan ada. Karena ampunan Allah tidak ada batasnya. Walaupun kita mengulanginya 1.000.000 atau 1.000.000.000 kali dosa yang kita lakukan, pintu ampunan Allah tetap terbuka. Asalkan kita tidak mempermainkan taubat. Asalkan kita tidak punya pikiran, tobatnya nanti saja karena apa-apa-apa. Ingat, kamu belum tentu hidup nanti. Bisa jadi saat kamu bilang, tobatnya nanti, nyawa kamu sudah dicabut oleh malaikat. Karena itu, yang terpenting, janganlah pernah menunda untuk bertaubat. Sehingga, kata Imam Ghazali, setelah kamu berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosamu yang telah kamu mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lanjutkan dengan tahali, yakni menghiasi hati, pikiran, ucapan, tindakan, dan diri kita sepenuhnya dengan hal-hal baik. Karena ketika kita menghiasi diri kita dengan hal-hal baik, itu akan menyebabkan kita terjauh dari perbuatan dosa. Ketika cahaya datang, kegelapan dengan sendirinya akan pergi. Ketika ketaatan dilakukan, dosa dengan sendirinya akan pergi. Kegelapan tidak akan bisa mengusir cahaya. Kemaksiatan tidak akan bisa mengusir ketaatan. Selama kita berada dalam ketaatan, maka kata Nabi, berarti kita sedang beriman, maka kita akan terjauhi dari dosa. Karena itu, di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, di mana kata Nabi, ini adalah bulan ampunan, Syahrul Maghfirah. Di antara ibadah yang seharusnya kita lakukan adalah iktikaf, duduk di masjid, atau kalau tidak memungkinkan di masjid, bisa di mana saja, di tempat-tempat yang baik. Duduk, merenungkan diri dengan segala dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian memohon ampun kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertaubat. Dan Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, yang artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan terus mensucikan dirinya.
Begitu kita bertaubat dari sebesar apapun dan sebanyak apapun yang pernah kita lakukan, sekejap itu saja kita langsung menjadi hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu istighfar akan membuat kita berubah dari pendosa menjadi hambanya yang dicintai olehnya. Itulah kekuatan taubat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان هوية.